Di tahun 2008 ke bawah, jika mau memiliki motor fairing dengan budget yang masih bisa diakses walaupun Bapak harus jual tanah dulu di daerah Parung untuk membeli motor fairing tersebut, tapi pengorbanan Bapak tidak akan sia-sia untuk membuat anak kurang ajarnya tampil keren di depan teman-temannya. Dan beberapa motor dengan budget yang masih bisa diakses untuk dibeli kala itu adalah Ninja 150RR, CBR 150, atau Suzuki FXR 150. Harga motor-motor tersebut kala itu di atas 20 jutaan, yang mana 20 jutaan di saat itu masih cukup mahal mengingat harga dolar yang masih di bawah 10.000 dan juga UMR Jakarta yang masih cukup rendah. Ini berbeda banget sama saat ini. Jika kalian punya uang 20 jutaan, kalian hanya bisa membeli motor matic. Jadi jangan berharap bisa membeli motor fairing yang baru. Tapi kalau motor secondnya sih ya masih bisa ya, bahkan yang 250cc bisa. Kemudian di era segitu pun MotoGP masih menjadi tontonan yang benar-benar fenomenal untuk masyarakat Indonesia, enggak seperti sekarang yang cukup membosankan. Dan karena MotoGP menjadi tontonan yang sangat menarik dan tentu aja motor MotoGP dari zaman dulunya menggunakan fairing, maka masyarakat Indonesia tergila-gila dengan motor fairing. Tapi dengan pilihan yang sangat sedikit dan harganya yang cukup tinggi kala itu, kebanyakan masyarakat Indonesia hanya mampu membeli Honda Tiger ataupun Vision. Motor tersebut kan naked ya, sedangkan kebanyakan dari masyarakat Indonesia kala itu maunya full fairing. Dengan kondisi tersebut muncullah part-part aftermarket untuk fairing motor-motor tersebut. Jadi buat yang punya Vision bisa dipakein skin kayak gini. Begitupun Honda Tiger bisa juga dibikin kayak gini. Kelihatannya bagaimana? Apaan nih? Ya dari awal ngetren sampai saat ini kelihatannya emang aneh banget. Kopong banget di bagian depan dan sampingnya. Intinya maksa banget. Kemudian pabrikan pun menyadari hal tersebut dan akhirnya Kawasaki meluncurkan Ninja 250 Karbu pada tahun 2008. Motor ini cukup disambut baik sama pecinta otomotif, tapi sekali lagi harganya tinggi banget ketika keluar dan hanya sebagian masyarakat Indonesia yang bisa membelinya. Ingat, walaupun harganya di bawah 50 juta kalau nggak salah kala itu, tapi gaji UMR dan rata-rata masih rendah tidak seperti saat ini. Yang berarti 50 juta udah mewah banget. Makanya nggak heran pada tahun 2009 sampai 2010 Ninja 250 masih bisa parkir di Senayan City di depannya lagi. Karena jatuhnya masih motor mewah. Ya kalau sekarang kan mau 4 silinder sekalipun ya tetap aja di basement. Kemudian pabrikan memiliki pandangan baru dengan mengeluarkan motor fairing dengan harga yang cukup terjangkau dan gak jauh beda sama motor nakednya. Dan akhirnya pun Yamaha mengeluarkan Yamaha R15 pada tahun yang sama pada tahun 2008, tapi bukan di Indonesia, tepatnya di Vrindavan. Dan baru masuk Indonesia kalau nggak salah tahun 2014. Motor ini memiliki bentuk mirip R6 kala itu, dan motor ini terlihat keren kalau dari foto, kalau aslinya haduh cukup mengerikan. Tapi mau bagaimanapun juga baby R6 nih bos. Senggol dong, bapak kau ku senggol. Kemudian selain R15 ada juga pesaing utamanya yaitu Honda CBR 150. Mungkin yang old udah terlalu tua untuk bersaing di kelas tahun 2010 ke atas dan akhirnya Honda mengeluarkan Honda CBR generasi keduanya tepatnya di tahun 2010 yang secara harfiah lebih dahulu Honda CBR daripada baby R6. Tapi untuk generasi kedua dari CBR ini tampilannya nggak banget di bagian belakangnya. Aneh aja gitu, mau sport tapi bentuknya begitu, mau dibilang touring tapi full fairing. Jadinya ya serba bingung, makanya motornya kurang bersaing kala itu. Dan Yamaha R15 lah ya menguasai pasar. Dan semenjak kemunculan R15 akhirnya pasar sport fairing 150 mulai ramai di Indonesia. Yang mana akhirnya si paling terlambat yaitu Suzuki hadir juga dengan mengeluarkan GSX 150L. Dengan maraknya pasar sport fairing akhirnya banyak orang yang membeli motor fairing. Dan akhirnya motor fairing bukanlah hal spesial lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi dengan banyaknya motor fairing terjangkau ada satu kelemahannya, yaitu mereka semua kopong. Apa itu kopong? Kopong alias kosong adalah istilah untuk motor fairing 150cc yang memiliki banyak ruang kosong dan yang paling dihina biasanya yang ada di bagian mesin. Kemudian kekopongan ini sebenarnya sudah terjadi pada CBR 150 tahun 2010. Ya walaupun framenya terlihat besar tetapi tetap aja motor ini terlihat kopong. Kemudian CBR 2014, makin kopong. Di tahun ini walaupun tampilan fairing depannya makin oke lah ya, tapi kekopongan masih terlihat jelas. Kemudian pada tahun 2016 CBR udah mulai futuristik tapi masih aja kopong. Dan akhirnya pada tahun 2021 motor ini sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan di bagian bodinya, yang mana mengadopsi dari CBR 250 tapi masih kopong. Dan ini nggak kejadian di Honda CBR aja, karena Yamaha R15 pun ya sama kopong juga. Mau yang dari tahun 2014 sampai yang terbaru ya tetap aja kopong. Pertanyaannya, kenapa mereka semua kopong?
Ya balik lagi, motor tersebut tidak memiliki mesin yang besar, mau dari segi bentuk ataupun tenaga. Jadi jika dibandingkan 250cc, ya tentu aja berbeda jauh walaupun hanya berbeda 100cc. Kemudian selain kopong, motor-motor fairing 150cc biasanya terlihat cungkring dan enggak banget. Kenapa? Ya karena motor fairing tapi kok banyak kecil, shocknya tinggi, bodinya ya ramping dan lain-lain. Tapi sekali lagi nih, jika kita mengingat ini adalah motor 150cc, seharusnya kita maafkan lah ya. Tapi harus diingat nih, buat para pengendara 150cc, jangan banyak gaya dan arogan. Motor kalian cuma 150cc, mentang-mentang fairing kalian berasa motor paling kencang. Jadi udah pelan, suara nggak enak, jadi nggak usah ngebut-ngebut, apalagi pakai knalpot yang suaranya cempreng. Aduh, kayak nyari pahala aja itu. Jadi orang-orang ngatain dia dan pahalanya jadi buat dia. Jadi daripada kalian kebut-kebutan yang larinya segitu-gitu aja dan butuh trek yang sangat panjang, mending dimodifikasi eksterior aja untuk menutupi kekopongan kalian. Tapi kalau udah yang benci motor kopong ini, ya walaupun udah dimodif sedemikian rupa, tetap aja pasti ada yang nyinyir. Namun jika modifikasinya keren dan tidak mengganggu mata dan telinga, kita seharusnya mengapresiasi modifikator seperti itu. Misalnya motornya dimodif kayak gini nih, atau kayak gini, kan jadi keren. Asal kalau udah keren gini jangan kebut-kebutan. Ketahuan deh nanti aslinya, kalau mesinnya ya mesin sayur. Kenapa mesin sayur? Ya kok sama Matic aja gedean cc Matic. Jadi selain tampilannya yang kopong, mesinnya pun kopong. Kemudian selain itu apalagi yang kopong? Ya tentu aja di bagian fairingnya yang di dashboard. Rasanya kopong banget bagian situ. Udah fairing ada rongga tapi shocknya masih teleskopik yang kecil. Ya makin kopong. Tapi ingat, semua itu bisa dihilangkan kopongnya dengan cara memodifikasi dengan benar. Dari yang kopong bisa berisi. Tapi ada satu motor fairing yang gak pernah dibilang kopong, yaitu si Lele dari Suzuki. Motor ini memiliki bentuk bodi yang cukup padat di bagian tengahnya. Dan juga digadang-gadang motor ini memiliki tenaga yang paling padat juga di antara CBR dan R15. Tapi satu kekurangan motor ini, bodinya kecil banget. Tapi baik lagi nih, Suzuki pintar juga. Ngapain bikin bodi gede-gede? Secara motor ini motor 150cc yang mana cc-nya aja lebih gedean Matic daripada fairing. Jadi Suzuki dengan cerdas membuat desain yang semini mungkin agar semua tampilannya terlihat padat. Tapi ya untuk desain sih kembali ke selera ya. Di sini saya cuma menjelaskan kekopongan yang tidak terlihat di GSX. Ya di balik itu semua ada plus minusnya. Mau kopong ya pilih motor 150cc. Mau berisi ya minimal 250cc. Dan kalau mau tetap 150cc karena budgetnya pas di situ, ya setidaknya dimodif agar terlihat keren. Jangan asal modif knalpot doang. Ingat, knalpot racing di motor 150cc tidak membuat kalian keren, hebat dan kencang. Malah sebaliknya, kalian biasanya akan kelihatan richer. Bagaimana nih menurut kalian? Jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.